Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dia kalau gitu dia tetap harus dokter. Jadi artinya dia kemudian harus mendalami lagi. Kalau dulu waktu belajar S1, kita tahu manusia itu dari tulangnya begini udah. Tapi kalau untuk jadi antropologi forensik, dia harus tahu lagi kalau misalnya tulang ini patah, bentuk kelainannya seperti ini. Kalau dia diracun seperti ini, bentuknya seperti ini. Dokter, itu kan kita kan waktu masih sekolah kan UI kan dibagi dua. Ya. Anak-anak IPA adanya di Salemba. Ya. Kecuali ekonomi nggak jelas tuh. Itu ekonomi masih nggak maksudnya IPA atau IPS ya? Karena dia adanya di Salemba. IPS. Tapi dia fakultas di Salemba tuh ekonomi. Ya. Sementara yang IPS adanya di Rawangun. Ya. Masih nebeng sama IKIP temporary kalau salah sebutnya ya. Nah, itu kan ada jurusan di FISIP kalau nggak salah. FISIP. Jurusan antropologi. Ya. Itu beda ya dokter sama astrologi ya? Oh beda lah. Astrologi belum istilahnya astrologi itu bukan ilmu loh. Masa sih? Enggak, walaupun dibilang logis gitu enggak ada fakultas astrologi. Ada orang ITB. Di ITB itu ada astrologi. Teman saya, almarhum nih barusan nggak lama kemarin meninggal, Widya Sawitar. Itu insinyur astrologi kalau nggak salah duduk. Karena dia yang ngurusin perbintangan. Oh, bintang-bintang. Tapi bukan bintang-bintang Taurus, Virgo begitu. Soalnya orang konotasinya tuh. Bukan. Ini dia emang anaknya pintar sih tuh. Jadi dia astrolog yang ngurusin itu. Saya kaget loh waktu saya dengerin di mana. Dia kan sebagai yang ngomongin tuh kalau kita ke tim tuh yang planetarium tuh. Saya ngerasa saat itu kita kecil banget. Kita ini di bumi di gugusan yang ada matahari dan sebagainya itu disebutnya Milky Way. Ya, Bima Sakti. Ternyata di dalam tata surya ini, Dok, ada 5 miliar gugus yang seperti Bima Sakti. Langsung saya ciut badan saya. Makanya dibilang itu ada yang namanya parallel world itu. Nah, Quantum Leap itu. Saya seneng banget tuh mau film itu tuh. Iya. Lama tuh serinya tuh. Kayaknya saya pesertanya tuh di Quantum Leap. Loh, jadi di sebelah sana itu ada Franky lain yang di sana jadi dokter barangkali. Mungkin Dok kayaknya. Di sana jadi presiden di tempat lain. Tapi gak nyambung masalahnya. Pindah ke sana gitu. Iya, itu masalah waktunya, jamnya. Nah, jadi di situ astrologi sama antropolog tuh Dok ya. Nanti dulu. Nah, ke yang Quantum Leap kamu bisa ceritain nggak ke orang-orang mungkin anak-anak yang nggak pernah nonton tuh nggak tahu apa itu. Quantum Leap itu satu lompatan. Jadi itu ceritanya nggak jauh-jauh dari mesin waktu sih Dok. Iya. Mesin waktu. Jadi di situ ada cerita di mana kita tuh bisa berpindah dari satu masa ke masa lain. Dari dunia ke dunia lain. Dunianya juga termasuk bisa pindah ke dunia lain. Dan kita itu mengalami hal yang berbeda. Jadi ini bukan mengalami hal yang berbeda. Kamu punya kembaran di dunia yang lain itu. Namanya sama, istrinya mungkin sama, tetapi profesinya bisa berbeda. Itu yang saya sampai sekarang saya masih merasa saya seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa kita ini hidup di paralel kita yang sama sekarang nih Dok. Iya. Ada tempat yang di mana kehidupan lainnya berjalan. Iya. Itu ya cuman orang yang kayak saya aja sih Dok yang mikir kayak gitu kali Dok ya. Nah, oh enggak, jangan suka GR. Bukan GR, itu kan nggak semua orang bisa menerima kondisi kayak gitu. Loh, si Nobita? Oh, Nobita mah itu kan lewat laci, dia lewat laci bisa begitu. Loh, si Shinchan? Iya. Jangan salah. Ya yang lain-lainnya bisa pindah.
Saya kan belum jadi kartun, Dok. Orang mereka aja bisa mimpi begitu kok. Dia masuk ke dunia lain tuh si Shinchan tuh ketemu sama nenek moyangnya dia, ketemu sama anaknya. Itu yang saya yakinin bahwa kita tuh sebenarnya kalau kita ada yakin seperti itu karena kadang-kadang ya lewat mimpi pembuktiannya. Kita ternyata mengalami suatu deja vu yang istilahnya kok seolah-olah kita sudah ngalamin. Tapi Gitu kan? tahu nggak yang cerita si Shinchan itu yang lucu apa? Dia mau pindah ke masa depan, mau tahu istrinya tuh seperti apa gitu loh. Kan membayangkan punya istri gitu. Dia pindah ke masa depan, ketemu anak mirip banget sama dia. Wah, anaknya namanya hampir sama sama dia. Dia bilang, "Mama lu mana?" Wah, anak itu kan pokoknya gitu. "Kenapa lo nggak, pokoknya sengaja dikacauin." Kata mama saya katanya, "Saya nggak boleh ngomong sama orang asing," katanya. Akhirnya dia bilang, "Ya udahlah, mau tahu mah." Dia membayangkan mamanya tuh siapa gitu, cewek cakep. Begitu balik ke rumah si anak itu, tahu ketemunya apa? Dia jadi artinya dia mau ketemu istrinya kan pada waktu yang akan datang. Tahu nggak, istrinya mirip banget sama mamanya. dia kecewa. Udah mamanya galak banget kan. Lo kok gue kekawinnya sama orang yang kayak mama gue, katanya. Apa-apa, Dok, kan kita nanti bisa diatur tuh setelan mesin waktunya. Dibikin hal yang berbeda. Nah, jadi balik ke antropologi dan astrologi nih, Dok. Ini kalau tadi astrologi kan masuknya golongan IPA karena adanya di ITB kan. Sedangkan antropologi masuknya ke FISIP. Iya. Itu agak aneh juga buat saya tuh, Dok. Kenapa dia masuknya ke FISIP? Padahal kan yang dipelajarinya kan apaan? Ya itu termasuk kayak candi-candi segala macam kan. Oh, bukan ya? Itu arkeologi. Banyak banget kayak logi. Arkeologi itu tentang ilmu-ilmu purba. Ilmu-ilmu purba. Nah, kalau antropo itu manusia, artinya antropologi ilmu tentang manusia. Nah, kenapa dimasukin di dalam FISIP? Nah iya, kenapa dimasukin ke FISIP, Dok? Karena yang dipelajari di situ adalah gitu, antropologi budaya. Jadi bagaimana misalnya orang-orang di Bali kalau kawin gimana? Kalau melahirkan gimana? Kalau mereka bagaimana cara penurunan warisan pada orang Padang seperti apa? Itu antropologi budaya. Jadi antropologi budayanya doang. Padahal antropologi banyak nih, Dok. Antropologi macam-macam. Nah, salah satu bagian dari antropologi ada namanya antropologi ragawi. Tentang badan manusianya itu sendiri. Kamu tahu misalnya orang manusia Indonesia, dulu ada Homo wajakensis. Di daerah Wajak itu ketemu manusia purba. Terus kemudian Homo mojokentoensis, kemudian Homo floresensis, segala macam. Jadi itu yang homo itu adalah manusia zaman dulu, itu dipelajari oleh mereka. Bukan Homo LGBT kan, Dok ya? Bukan. Nah, itu mereka pelajari. Itu Homo itu artinya manusia kan, Dok ya? Iya, manusia. Dia pelajari bagaimana gini-gini. Nah, itu kalau yang belajar manusia antropologi zaman dulu itu namanya arkeologi. Itulah melakukan penggalian di Borobudur. Akhirnya Borobudur bisa ini kembali, ketemu misalnya bekas-bekas candi, digali ketemu candi. Nah, itu arkeologi. Jadi si antropologi sama si arkeologi ini bukan anak sama bapak, tapi saudaraan itu ya? Iya. Nah, jadi memang mereka gitu. Jadi kalau bagian soal candi-candinya itu dipelajari arkeologi. Tapi bagian manusia-manusianya yang ada di situ, ketemu kerangka-kerangka segala macam, itu antropologi. Nah, antropologi itu mempelajari manusia zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kalau yang zaman sekarang itu dipakai buat apa? Dipakai oleh dunia forensik. Untuk apa? Untuk identifikasi manusia sekarang. Ada antropologi forensik mestinya, Dok ya? Iya, memang. Ada antropologi forensik. Jadi antropologi khusus tentang manusia zaman sekarang, itu untuk mendeteksi, orang ini dulu, misalnya contoh, kan tahu ya Julius Caesar dibunuh kan sama si Brutus kan? Sama berapa banyak. Yang nusuk pertama Brutus memang. Oke. Nah, pada waktu itu misalnya dia gitu, buktinya apa? Ketemu misalnya kerangka, ini kerangka Julius Caesar, betul kan nih kerangka dia? Kayak gitu-gitu. Nah itu diperiksa. Nah, kalau karena yang diomongin itu adalah soal
masalah pembunuhan, itu jadi forensik kan, gitu loh. Nah kadang-kadang dalam penemuan arkeologi itu ketemulah tulang belulang begini. Wah kalau lihat dari struktur tulangnya dia pernah patah tulang nih dulu nih di sini nih. Oh dia pernah nih ada bekas tembakan nih, bekas dibacok orang nih gini. Karena di tulang kan masih ada bekasnya. Walaupun bisa cerita ada tuh tulang Dok ya. Nah itu kan yang ngomongin soal trauma dan segala macam itu forensik, maka namanya antropologi forensik. Jadi seorang dokter forensik ya dalam dia melaksanakan pekerjaannya dia harus ngerti tentang tulang belulang karena kalau misalnya dikirim korban ke dia bisa jadi korbannya sudah tulang belulang, belum tentu berupa mayat. Kan selama ini kita ngomong forensik itu urusannya apa? Orang hidup, orang di KDRT, pelecehan seksual, perkosaan, pembunuhan anak misalnya apa sih itu adalah manusia hidup ataupun manusia mati yang masih ada jaringan lunaknya. Nah tapi kadang-kadang dokter forensik juga ngadepin kasus yang sudah lewat waktunya udah sekian tahun yang ketemu cuma tulang belulang. Nah kalau ketemu tulang belulang disitulah ilmu antropologi forensik harus jalan. Jadi pertanyaannya Dok, apakah dokter yang mempelajari forensik ini dokter spesialisasi forensik yang belajar antropologi atau seorang yang belajar antropologi belajar forensik? Itu pendekatan sebenarnya bisa dua-dua. Oh, dua-dua bisa? Bisa, dua-dua bisa. Di seluruh dunia itu bisa dua-dua. Tetapi antropologi forensik itu termasuk bidang yang amat sangat langka. Kenapa? Antropologi kebanyakan belajarnya ke arah antropologi budaya. Soal bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka bercocok tanam, bagaimana cara mereka bersosialisasi, bagaimana organisasi kemasyarakatan mereka. Jadi yang budayanya yang dipelajari. Nah itu antropologi ke arah sana. Sedangkan begitu dia masuk antropologi manusia, soal tubuh manusia segala macam, ada keterbatasan yang mereka tidak banyak menguasai soal tulang belulang. Karena tulang belulang lebih banyak dikuasai dokter. Nah makanya di banyak negara yang namanya antropologi ragawi itu cuma sebagian kecil yang kemudian mendalami soal antropologi forensik. Jadi lebih mudah pendekatannya dari seorang dokter ya Dok ya? Iya, makanya kalau di Indonesia, kalau ditanya di Indonesia ada nggak antropologi forensik? Ya ada, tapi nggak banyak, sangat sedikit. Tapi kita punya tokoh antropologi forensik. Kita punya dua tokoh besar di dunia. Tapi itu dia bukan khusus antropologi forensik, tapi ahli antropologi. Ahli antropologi itu ada dua. Satu yang paling jago itu Prof. TZ Yakub. Prof. Yakub. TZ Yakub. Dia adalah profesor antropologi di UGM. Dia tuh reputasinya internasional. Dia tuh membagi manusia Indonesia menjadi tiga kelompok manusia. Indonesia Barat, Timur dan segala macam gitu ya. Pokoknya dia membagi. Yang satu lagi yang juga besar adalah orang besar adalah Prof. Glinka. Itu seorang pastor SPD yang Prof. Joseph Glinka itu orang Polandia. Dia dosen di Unair. Kalau yang tadi Dr. Yakub, TZ Yakub orang mana Dok? Orang Aceh. Orang Aceh, Teku. Teku Yakub. Dia itu di UGM. Dua-duanya sudah almarhum. Jadi di dua itu dia tokoh besar ya, tapi besar. Banyak lagi ahli-ahli antropologi forensik lainnya. Nah mereka itu ahli antropologi, bukan antropologi forensik. Wah antropologi. Jadi itu terus kemudian setelah itu mereka punya murid di Unair ada muridnya beliau di Surabaya juga ada, dua-duanya udah profesor. Jadi itu tapi bukan antropologi forensik. Yang kenyataannya kalau dalam praktek yang namanya antropologi forensik yang dilakukan oleh dokter forensik di mana dia periksanya bukan mayat tetapi tulang belulang, itu semua dokter forensik diajari itu. Tapi dia bukan sebagai seorang ahli antropologi, tetapi sebagai seorang dokter spesialis forensik yang menguasai tulang dan temuan-temuan pada tulang terkait dengan kasus forensik. Jadi artinya
kebanyakan sih kita tuh dokter forensik tuh ya nggak di dalam tanda petik secara formal tidak diakui sebagai ahli antropologi. Karena kita nggak pernah ikut pendidikan khusus untuk itu. Karena kalau di luar negeri, antropologi forensik itu sekolah. Kita sekolah, benar-benar sekolah, dan dia ahli tentang antropologi forensik gitu loh. Antropologi yang berkaitan dengan ilmu forensik. Gitu. Tapi hampir semua menguasai itu. Memang tadi dokter sebutin di Indonesia dibagi 3. Apanya? Manusia Indonesia Barat, manusia Enggak ada itu nanti sekali waktu kita akan bicara soal begituan deh. Tapi pokoknya di Indonesia tuh ada 3 kelompok. 3 kelompok besar. Ada Malayit, Deuteromalayit, apa tadi dua pakar ini pembagiannya beda. Dan ini menentukan jenis tulang orang yang sudah nggak ada. Iya, tapi sampai sekarang juga jadi dari 3 kelompok yang dibagi oleh mereka itu, yang misalnya Indonesia yang Barat itu cirinya seperti ini, orang ini seperti ini itu. Jadi ini subnya dari ras nih dok ya? Ya, sub dari ras. Tapi mereka itu punya teori yang sampai sekarang diterima. Tapi kemudian sekarang begitu kita ngomong orang Indonesia itu sebenarnya orang Indonesia tuh apa sih? Ya kenyataannya itu lama-lama makin tidak jelas, makin baur. Kenapa? Karena ada perkawinan antar mereka. Akhirnya kalau dibilang misalnya, kamu tuh orang apa? Mana saya tahu, NKRI bapak saya dok. Jawa. Ya, bapak saya Jawa, mamanya Sunda. Yang satunya kemudian di atasnya tuh ada Maluku gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya memang susah. Ibunya Lampung, bapaknya Flores. Jadi itu memang sekarang makin baur. Tapi belum lagi pemeriksaan DNA dari segi DNA itu menunjukkan bahwa orang Indonesia dari barat ke timur itu sebenarnya suatu nggak ada batasnya. Artinya perubahan. Konon katanya yang di sebelah barat itu lebih ke arah Mongoloid. Makin ke timur makin ke arah Negroid. Seperti itu. Dan itu campur dan nggak ada batasnya sampai mana. Jadi ya akhirnya ujung-ujungnya dibilang Indonesia ya Indonesianya gitu loh. Kayak Pantura, jalanan Pantura ada dok ya. Sepanjang jalan rumah penduduk semua, jadi kita susah bedain tuh ini udah masuk daerah mana gitu kan. Iya kan, ya seperti itu. Jadi tapi begini, sekarang antropologi apa perannya di dalam penanganan kasus forensik? Nah itu apa dok? Ya satu, untuk menentukan macam-macam. Karena kenapa? Karena sebagai seorang dokter forensik kan kita kan menangani kasus yang tidak wajar. Orang kena trauma, orang diracun, iya dong. Diracun, trauma, terus perang, ada bom, ada pesawat jatuh, identifikasi macam-macam. Itu semua kalau ketemunya masih ada jaringannya itu ilmu biasa ya, artinya kita periksa mayat atau periksa orang hidup. Tetapi kalau kita udah periksa tulang, terpaksa ilmu tulang yang harus kita pakai. Nah, untungnya kita sebagai dokter itu dari sejak kita sekolah di awal S1 kita udah diajari soal tulang belulang, Renggi, yang normal. Artinya waktu tingkat tua dulu saya belajar, kita belajari tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita pelajari begini, tulang bentuknya seperti begini, namanya ini kita harus hafal tuh. Ingat saya dulu waktu tingkat tua ngafalin tulang itu sembari merem aja kita bisa tahu nih dengan kita raba begini tulang ini letaknya di mana kita bisa tahu. Nah itu penting. Nah pengetahuan itu dipakai pada waktu kita menjadi dokter. Waktu menjadi dokter kalau orang patah tulang, kita tahu oh ini tulang ini mestinya ada di sebelah sini, mestinya gini, ini mesti nyambungnya ke sini. Kita baru tahu. Nah itu sangat bermanfaat atau sangat dipakai oleh seorang dokter yang namanya dokter ortopedi, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dipakai juga oleh orang-orang yang jadi spesialis itu ortopedi. Bukan ortopedi, itu kan tadi itu ya. Ortopedi sama orang itu fisioterapi, rehabilitasi rehab medis. Orang rehab medis tuh ngurusin tuh soal tulang belulang juga, tulangnya ada yang salah begini sehingga seperti itu. Dan termasuk dokter forensik. Buat apa? Kadang-kadang misalnya contoh pada waktu bom, jaringannya udah berantakan semua, yang ada tulang. Nah tulang-tulang itu yang kita periksa dari tulang itu. Oh ini dia ditembak, oh ini dia kena senjata tajam.
ini kena bayonet. Nah, misalnya contoh deh, penerapan yang paling jelas adalah pada waktu saya periksa tulang-tulang Jepang yang berperang pada waktu Perang Dunia Kedua. Saya ketemunya cuma tulang kepala doang. Di tulang kepalanya ada gini-gini. Saya bilang, wah ini nih diketok sama popor nih. Oh yang ini tuh ditusuk sama bayonet nih, senjata tajam. Yang ini ditembak nih, luka tembak seperti itu. Nah yang saya periksa tulang belulang, itu antropologi forensik yang saya pakai. Ketemu kaki, tulang paha, segini-segini. Oh saya bilang, ini perkiraan tinggi badannya kira-kira sekian. Golongan darahnya ini, saya bisa tahu dengan pemeriksaan itu. Golongan darah? Ya. Dari tulang? Ya, golongan darah kita bisa periksa dokter forensik dari tulang, dari gigi, dari rambut. Bisa. Sakti juga dok ya? Hah? Sakti juga ya? Nah, iya, kan dari tulang gitu. Iya, justru itu maksudnya. Itulah ilmu odontologi forensik. Jadi, kalau soal gigi bukan gigi itu odontologi forensik, tapi keseluruhan itu antropologi forensik. Antropologi forensik. Dan bahkan saya sendiri tesis S2 saya itu tentang antropologi forensik. Tentang bagaimana cara mengukur atau menghitung tulang, tinggi badan, kalau ketemu tulang betis sama tulang kering ini, ketemu tulang kering, dimasukin ke rumus Atmaja, rumus saya, ketemu lah tinggi badannya berapa. Jadi itu salah satu, itu tesis saya. Pakai di integral segala macam nggak dok? Enggak. Pakai persamaan itu regresi, Franky. Oh regresi. Multivariable regresi. Nah, gitu. Jadi nanti ada koefisien regresi segala macam. Jadi itu penerapannya, termasuk misalnya tulang. Kita bilang, oh ini tulang orang Jepang nih. Oh ini tulang Amerika. Kita bilang, ini tulang orang negro. Ini tulangnya. Nah itu dari antropologi forensik. Terus oh ini perkiraan tingginya sekian gitu-gitu. Tapi yang paling banyak tulang ada di mana dok? Hah? Yang paling banyak tulang? Tulang? Nah. Yang paling banyak di kepala. Dokter nggak lihat muka saya ada senyum dok. Tulang di Medan banyak. Kalau dokter lihat muka saya ada senyum, dokter jangan jawab yang serius dok. Di tulang banyak di Medan. Tapi tulang itu bukan bagian antropologi forensik. Oke, jadi yang saya perhatikan tadi yang agak buat saya surprise itu adalah golongan darah bisa ketahuan dari tulang gitu kan ya. Padahal kan itu udah nggak ada cairannya lagi tuh. Iya, karena kok antigen golongan darah tuh ada pada tulang, ada pada gigi, ada pada rambut, ada pada liur, ada pada sperma. Oh jadi bukan dari tulang doang kita bisa tahu golongan darah. Dari bedah padat, yang padat tuh tulang, gigi sama rambut. Bisa dari cairan, itu dari darah, bisa juga dari liur, bisa dari sperma. Kalau dari darah kan udah jelas, ya kan? Dari sperma bisa. Nah, dari sperma ketahuan juga. Jadi contoh kalau orang sperma yang masih basah cair, bukan. Misalnya seorang melakukan persetubuhan, terus dia nyemprotin sperma, spermanya ketinggalan di vaginanya, ketahuan siapa yang nyemprot tadi. Oh gitu. Itu contohnya. Jadi itu namanya ilmu serologi forensik. Ya, antropologi. Jadi Dokter Jaya kemarin waktu tesis S2-nya ya, bikin mengenai antropologi forensik, ketemulah rumus Jaya Atmaja gitu ya. Nah, gini lucunya gini, Pak. Saya tuh sering ikut pelatihan ya, ada workshop segala macam di luar negeri. Ingat pada waktu belum lama saya jadi dokter spesialis forensik, kita pergi itu ke India kalau nggak salah waktu itu ya. Di sana tuh kita ada workshop antropologi forensik. Saya kalau ada workshop gitu saya selalu ikut belajar. Tahu nggak belajar diajarin begini itu udah gitu dibilang ujiannya apa? Pakai bahasa India nih dok? Inggris. Oh oke, bahasa Inggris. Ujiannya kita dikasih kelompok-kelompok, satu kelompok 5 orang. Dikasih tulang satu tulang, tulang manusia. Jadi tugasnya adalah tulang beneran nih, bukan tulang plastik. Tulang beneran. Kita nggak boleh belajar begitu dari plastik, Franky. Nggak boleh karena tulang itu beda, individual sekali. Dikasih tulang, terus kita disuruh deskripsi apa yang kita bisa temukan pada tulang itu. Kesimpulan apa yang kita bisa cari? Kita bilang ini adalah tulang
belikat misalnya. Tulang belikat. Dari belikat dari ini ukurannya begini-begini berarti umurnya sekian nih orang. Dari sini-sini berarti dia ini. Jadi semakin banyak data yang kita peroleh dari tulang itu, semakin jago kita. Nah, itu lulus apa enggak tergantung gitu. Kalau orang yang nggak banyak ngerti, dikasih tulang kepala nih. Begini. Dia cuma bilang, ya ini tuh rahang bawah orang manusia, udah selesai. Tapi kalau dia pintar, dia bilang, rahang bawah seorang manusia umurnya sekian, karena giginya ada sekian. Dari sudutnya ini dia laki-laki. Dari ini gini-gini, jadi dia bisa cerita banyak gitu loh. Itu gara-gara apa? Rahangnya diancam, Dok? Enggak, tapi maksudnya saya, itulah ilmu antropologi forensik. Jadi kita itu disebut sebagai seorang yang jago antropologi forensik. Jadi, pada saat kita bisa cerita banyak soal tulang yang satu ini gitu loh. Kalau kita nggak banyak pengetahuan, paling oh ini rahang bawah manusia, udah selesai. Kalau lebih bodoh lagi, ini rahang bawah udah selesai, manusia apa monyet kita nggak tahu kan. Tapi rahang bawah manusia umurnya sekian, dari sini jenis kelaminnya laki-laki, dia punya ciri begini. Oh ini dia pernah patah di sini sekian tahun yang lalu, kayak gitu loh. Jadi makin detail. Jadi dia mesti punya ilmu ngelesnya, Dok ya. Nah itu. Dan itu semua ilmunya tuh terverifikasi, dan itu bisa diperoleh dengan cara apa? Dengan baca, melakukan penelitian dan segala macam. Itu salah satu bidang dari kedokteran forensik yang saya banyak dalami. Jadi kalau kita nggak mendalami itu, ya kita cuma ya jago forensik untuk otopsi doang atau apa. Tapi kalau untuk bisa jadi jago antropologi forensik, nggak banyak orang yang mendalami itu. Itu termasuk sub yang kita mesti lebih dalam melakukan penelitian. Ya karena kan tergantung kita dikasih waktunya nih. Berapa dokter dikasih waktu berapa lama tuh untuk ngawas? Cuma dikasih waktu 20 menit. 20 menit. 20 menit. Sekarang berapa banyak informasi. Nah, nanti diadunya dengan cara grup ini bisa dapetin 5 informasi, ini 10, 20 berarti yang ini yang menang gitu loh. Dan seperti itu. Tapi untuk bisa benar-benar jago tentang antropologi forensik, mestinya kita sekolah formil. Di luar negeri ada formil. Itu sekolah lagi, dalemin lagi, Frankie. Itu mungkin bisa makan beberapa tahun lagi itu. Jadi artinya kan contoh nih, dikasih nih rahang nih. Ini rahang udah meninggal berapa tahun? Ya, gitu kan, Dok ya. Umurnya berapa? Jenis kelamin apa? Rasnya apa? Semua tuh masih bisa digali, termasuk golongan darahnya apa. Loh, kan cuma ngelihat doang, Dok. Nggak dikasih alat buat ya enggak, tapi kan kita bisa ngomong bahwa ini bisa diperiksa golongan darahnya dengan cara seperti ini, gini. Tapi pokoknya artinya kan kita punya knowledge. Bisa cerita dong. Tapi kan dokter pernah saya ceritain kan ada satu tukang obat yang antropologi forensik kan, Dok ya. Ntar biar nanti yang dengerin kita ngecek di podcast kita episode berapa tuh saya cerita tuh. Kan nggak boleh 2 kali. Nah sekarang kalau kita bicarakan lagi antropologi forensik dengan seorang dokter tadi nih, Dok. Sekarang kalau gitu si antropologi yang benar-benar belajar antropologi secara manusianya tadi, Dok. Perlunya apa dia harus belajar antropologi forensik? Ya, perlu belajar tentang manusia. Kan belajar seperti dokter. Dia kalau gitu dia tetap harus dokter. Jadi artinya dia kemudian harus mendalami lagi. Kalau dulu waktu belajar S1, kita tahu manusia itu dari tulangnya begini udah. Tapi kalau untuk jadi antropologi forensik, dia harus tahu lagi kalau misalnya tulang ini patah, bentuk kelainannya seperti ini. Kalau dia diracun seperti ini, bentuknya seperti ini. Dari situ kita bisa menentukan ras, menentukan jenis kelamin, menentukan umur dan segala macam. Itu sesuatu yang harus dipelajari dan diteliti sendiri gitu loh. Dok, ini agak satu nih. Tadi waktu ngomong masalah luka tuh, saya ada mau ketanyaan satu, Dok. Masalah nyambung alat tubuh. Alat tubuh kan tangan sama kaki, Dok ya. Sumpama dia punya tangannya atau kakinya lah, Dok ya. Kakinya kepotong kanan kiri. Kita ketuker paha kanan disambung ke paha kiri. Dan sebaliknya, bisa nggak sih, Dok? Nggak mungkin. Karena jangankan begitu, even ya, soal kembali ke antropologi forensik,
Ini paha kiri, paha kanan kita pegang, kita lihat gitu, kita bertaruh mana kanan mana kiri. Nah itu salah satu cara untuk menentukan, misalnya contoh, ini ada tulang belulang banyak sekali. Kita kumpulin semua, tulang paha semua. Tulang paha ada 30. Kita periksa, tulang pahanya ternyata 20 kanan, 10 kiri. Berarti orangnya ada 20. Nggak boleh salah. Tapi kalau kita paksa, apalagi ditambah ada kulit segala macam loh. Kalau kita paksain itu nggak bisa disambung juga. Nggak bisa. Nggak bisa sambung ya? Beda lah. Kan itu seperti pencerminan, terbalik. Image, terbalik. Saya pikir tadinya kuping kanan nggak bisa pindah ke kuping kiri, Franky. Coba aja kamu bayangin, bagaimana caranya ini kalau dia salah gitu? Enggak mungkin. Ngadepnya ke sana. Nggak bisa. Nggak, makanya itu tidak mungkin. Nah, itu adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Untung sekarang di makanan-makanan nggak belajar antropologi forensik, Dok ya. Betul kan, Dok? Iya. Pernah saya kasih tahu kan kenapanya kan? Iya, enggak. Itu makanya gini lah, Frank, gini. Saya mau kasih tahu cerita ya. Itu sebenarnya gini. Orang kalau operasi, daerah yang mau dipotong sama dokter itu dikasih lubang doang. Misalnya contoh saya mau operasi muka sebelah sini. Itu muka itu ditutup dengan kain, namanya duk. Kain kuning, kain hijau. Duk, di tengahnya ada bolong kan. Jadi yang bagian mau dioperasi cuma diginiin. Dipotong gitu kan. Dipotong dari situ. Jadi supaya maksudnya dokternya tuh nggak error, fokus di situ gitu, nggak lihat yang lain-lain. Kan bisa aja dia ngelihat yang lain-lain, hidungnya dia lihat terus. Jadi pokoknya lo fokus saya di situ gitu loh. Nah tugas itu diserahkan pada seorang perawat. Ya. Nah jadi ini kejadian nih. Ada dokter, dokter THT, dokter inilah THT telinga, tenggorok itu. Dia mau lakukan operasi, jadi ada seorang anak ya, ada masalah dengan kupingnya, diperiksa tuh. Oh ternyata kayaknya mungkin ada sesuatu di dalam, mau dioperasi kupingnya. Dia bilang, oke, digambar lah sama dokternya kupingnya begini. Jadi dia udah merencanakan mau dioperasi kuping sebelah kanan. Kuping kanan kan digambar sebelah kanan kan? Iya. Ini kanan kan kupingnya kan gambarnya seperti itu kanan. Gambar di itu rekam medisnya. Pas saatnya operasi, si susternya yang operasi itu, yang mau memasang duk itu tanya ke temannya, kanan kiri katanya. Dia bilang kiri. Kuping kiri yang ditaruh di lubang operasi itu. Si dokternya karena udah itu operasi yang keberapa kali nggak perhatiin itu kanan sama kiri, Franky. Dibuka udah sembuh gitu ya. Dia bilang, loh nggak ada kelainan, tutup. Dia juga nggak sadar sampai selesai operasi, anaknya udah bangun. Si bapaknya kan sebelum operasi udah sempat ngomong, kanan dok ya, kanan. Begitu juga tuh loh, yang ditutup sebelah kiri. Aduh. Jadi baru ketahuan kemudian dia protes sama dokter. Ini dokter baru sadar, oh iya kanan kiri. Padahal kanan kiri itu kan gambarnya beda, Franky. Itu kalau kayak gitu yang salah perawatnya atau? Bukan, yang salah Mr. Bean lah. Tahu nggak Mr. Bean? Itu kan cuma. Ingat nggak waktu dia mau ngebor giginya kanan kiri. Jadi 8 balikan. Gara-gara dosennya terbalik. Jadi dokter itu kanan kiri itu nggak boleh salah, Franky. Berarti dia juga nggak beres tuh. Oh bukan, ini masalahnya adalah selalu kan saya udah bilang, yang namanya dokter itu kalau dia udah kecapean, udah operasi terlalu banyak tuh nggak bisa fokus, Franky. Nah itu sebabnya di dalam kamar operasi itu ada beberapa orang yang mestinya saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya dokter karena dia lagi error gitu pasang ronsen itu terbalik kanan kiri dia begini terbalik begini, ya mestinya ada yang koreksi dong. Makanya misalnya contoh dia operasi pegang pinset ada 10. Lah ada suster dong yang mesti ngitungin 10 pinset sebelum operasi, 10 pinset sesudah operasi, begitu loh. Itu yang saling ngecek begitu. Itu sebabnya operator nggak pernah satu. Operator pasti ada pendampingnya sebelah. Supaya kalau sini ada error ngantuk ya di sini ngingetin gitu loh. Ngerti nggak? Oh, saya tahu kenapa itu sebabnya, sistem dok. namanya.
Itu sebabnya dokter tahu nggak kenapa? Apa? Ngiri dok. Ngapain gue ingetin sama si dokter yang lagi teler katanya. Yang gedean dapat honornya dia, gue mah kecil gitu. Ya enggak, itu namanya teamwork, Frankie. Jadi saya bilang kalau sampai ada kesalahan gitu, itu kesalahan ya error semua. Setuju. Tapi itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya. Setuju dok, teamwork. Teamwork dengan versi saya. Tim work. Jadi kita tim, tapi yang worknya ke sana dok. Ya, tapi begitu. Paling kurang saya cuma mau gini ya, supaya pendengar kita tuh ngerti yang namanya antropologi forensik ya kayak gitu loh. Itu ada ilmunya dan itu harus dipelajari. Jadi artinya sama seperti kita orang masuk ini dokter, tapi dokter tuh ada dia menspesialisasikan dirinya untuk satu bidang tertentu. Di kedokteran forensik tuh ada yang mendalami itu gitu loh. Tapi kalau mau benar-benar ahli ya dia mesti sekolah lagi keluar untuk mendalami antropologi forensik. Ada sekolahnya. Di luar negeri ada. Nah, itu termasuk yang sesuatu yang saya pelajari juga waktu saya menjadi konsultan hakim di Den Haag, ICC, International Criminal Court. Sebelum kita melakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang ini, kita melakukan sesuatu yang namanya protokol Minnesota. Minnesota protokol itu tata cara bagaimana caranya kita mencari kerangka-kerangka yang ada di tulang, di dalam tanah. Biasanya tanah itu kita bagi dalam bentuk peta. Batas, kemudian kita kotak-kotak, kita bikin kotak-kotak, nah kemudian kita periksalah kotak satu persatu. Itu namanya protokol Minnesota. Nah, cara menggalinya persis seperti orang penggalian pada waktu arkeologi. Pertama digali, dipacul, setelah ketemu tulang, tukang paculnya naik ke atas, si arkeolognya itu turun pakai kuas. Dikeluarin sampai tulangnya tampak, difoto dan diapain kayak gitu-gitu loh. Nah, waktu di ICC itu bukan itu yang dilakukan, karena protokol Minnesota itu memakan waktu yang sangat panjang. Kita memakai cara pencitraan dari langit, helikopter naik di atas, difoto dengan macam-macam imaging, infrared dan segala macam, infrared, ultraviolet dan segala macam, kelihatanlah kerangka-kerangka yang ada di berbagai macam kedalaman tanah. Kelihatan kerangkanya, kerangkanya ada di sini-sini. Jadi galinya tuh fokus. Seperti itu. Nah, tapi masalahnya boleh nggak pemeriksaan itu kan dilakukannya untuk membuktikan adanya genocide. Pembunuhan besar-besaran, kemudian orang dikubur itu. Jadi di mana yang mesti digali? Nah, masalahnya kalau itu mau dilakukan seperti itu, bisa nggak itu diterima secara hukum? Pembuktian dengan pakai pencitraan tadi. Nah, tugasnya kami, penasihat itu, memberikan approval dan kemudian memberikan SOP bahwa ini bisa diterima di pengadilan gitu loh. Kayak gitu, Frankie. Jadi kayak bikin UU ITE nih dok ya? Iya, kayak gituan. Nah, kita bikin SOP seperti itu. Supaya in case ada kasus gitu, itu kasusnya lebih gampang terungkap. Dan nggak perlu bongkar semua gitu ya. Dan itu menjadi satu kerjaan yang masih jangka panjang karena genocide masih terjadi di mana-mana, Frankie, sampai sekarang. Sampai sekarang dok ya? Iya. Ngeri ya dok ya kalau udah sampai gitu. Kesian. Ya itu, dan disitulah peran antropologi forensik itu sangat besar. Nah, kalau seorang dokter gigi juga harus menguasai antropologi forensik. Nah, waktu kita belajar antropologi itu, ada dua yang bisa kita lakukan antropologi forensik. Melihat bentuk, satunya lagi melihat ukuran. Dengan melihat bentuknya kita bisa tahu, oh ini laki, ini perempuan. Ini orang negro, ini orang Kaukasoid, ini orang Mongoloid. Tapi dengan mengukur kita bisa tahu, oh ini umurnya sekian, giginya sekian, ini gini-gini gitu. Jadi dengan ukuran-ukuran kita bisa, ukurannya sekian-sekian berarti ini laki-laki gitu loh. Antropometri dengan mengukur, antroposkopi dengan melihat bentuknya. Dari bentuknya kita bisa menentukan ini A, B, C sifatnya seperti itu. Nah, khusus untuk yang daerah gigi dan mulut sini sekitar rahang, dokter gigi yang melakukan. Ini khusus ukur-ukuran dan pengukuran antropologi di kepala doang nih. Namanya cephalometry, ngukur kepala. Cephal itu kepala. Cephalometry. Kalau melihat bentuknya, namanya cephaloskopi. Kalau itu antroposkopi,
seluruh tulang, antropometri seluruh tulang diperiksa, tapi khusus untuk dari kepala itu namanya Kalau mau bikin behel juga disuruh foto tuh dok, cefalometri, cefaloskopi. Dan itu sangat-sangat bermanfaat, Frankie, soal begituan. Salah seorang dari teman saya yang orang spesialis THT itu disertasinya itu tentang antropometri, pakai gambaran CT scan, jarak antara mata berapa, hidung berapa, dan segala macam gitu untuk menentukan ini cantik apa enggak. Seperti itu. Itu ya bisa dipakai untuk kosmetik. Jadi kalau dia melakukan operasi pada orang yang habis kena trauma atau apa mau dibikin, atau orang yang dari nggak begitu cantik menjadi lebih cantik, kriteria itunya itu dengan cara antropometri, cefalometri khususnya. Jarak. Jadi dibikin, kamu mukanya kayak gini, mau jadi kayak begini, ya oke, gini. Jadi itu pakai ukur-ukuran. Cuma katanya kalau orang dioperasi plastik, mukanya mirip semua, dok. Ya itu masa nggak bisa dihindari, Frankie. Karena contoh kalau kamu melukis, yang kamu lukis wajahnya mirip semua. Pernah lihat, tahu nggak itu lukisan Mona Lisa? Pernah, yang palsunya sih pernah lihat, kalau yang aslinya belum pernah. Ya, tahu nggak? Pernah dengar nggak cerita bahwa Mona Lisa itu mukanya sama persis dengan si Leonardo da Vinci? Katanya begitu. Emang iya, itu mukanya dia. Karena gini, orang kalau menggambar itu pasti hasil gambaran itu selalu apa yang ada di dalam benaknya dia. Dia akan selalu ada kemiripan dengan setiap gambar-gambarnya dia. Ya, Mona Lisa itu senyum yang ditanyain tuh, kenapa dia senyum katanya, dok. Tapi pertanyaannya Mona Lisa laki atau perempuan, nggak jelas. Jelas, dok. Apa? Kalau yang Mona Lisa itu perempuan. Yang laki-laki? Mona salah. Ya kan namanya udah Mona Lisa. Terus pakai bajunya pakai baju perempuan. Kalau yang laki-laki ya salah, Mona yang salah. Jadi dok, tapi kenapa di Indonesia nggak dibikin khusus antropologi forensik, dibikin mata apa namanya pelajaran khusus gitu? Peminatnya kurang. Peminatnya kurang. Atau perlu tempat lain dulu yang lebih banyak. Ya. Mungkin ya. Jadi sebenarnya ya dunia forensik itu banyak yang belum bisa dikembangkan di Indonesia. Masih banyak bidang-bidang kedokteran forensik yang belum dieksplor. Makanya sebenarnya karena kenapa orangnya nggak terlalu banyak. Kalau di luar negeri misalnya antropologi forensiknya kenapa maju, karena mereka punya pendidikan sendiri, punya ahlinya banyak dan segala macam. Tapi kebutuhan itu jelas ada. Tapi ya belum banyak orang lah yang masih mendalami hal-hal seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus yang biasa-biasa sih, biasanya dokter forensik tuh ya bisa melakukan walaupun dengan keterbatasan ilmunya. Ya sebenarnya logika sudah bisa dipakai kan dok ya. Iya. Untuk yang kalau saya perhatiin forensik kan banyak kan pakai logika ya dok ya. Oh iya, nggak semua ilmu juga pakai logika lah. Enggak, ada yang nggak pakai logika. Tanya Agnes Monica dok. Itu ada yang tanpa logika. Oke dok, jadi ini menarik juga dok untuk antropologi forensik walaupun peminatnya sedikit, tapi kita udah tahu nih. Jadi di sini ada satu ilmu yang bisa dilakukan pendekatan dari dua sisi dok ya, dari segi kedokterannya maupun dari segi antropolog ini sendiri. Dan ini masih langka di Indonesia. Dokter Jaya lah kalau gitu, yang nanti peloporin kembangin lagi dok, udah tanggung dok. Oke dok, thank you banget nih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!